Assalamualaikum. The Profit Maker, The Story by Arli Kurnia. Kali ini kita masuk ke halaman 12. Skill Detective, Bigcom. Hahaha. Kalau ingat nama itu, saya senyum lebar sambil mengingat bahwa semua berawal di situ. Usia saya masih 20 tahun saat itu dan seperti halnya pemuda lain, berpikir pendek daripada usia saya saat ini. Rental komputer saya berisi satu unit komputer dan satu printer Epson dot matrix. Rat, berisik banget kalau baru ngeprint. Saya berempat bersama Taufik, Erwin, dan Hendra. Taufik jago banget servis komputer. Saya bisa bahasa Inggris jadi terima juga jasa terjemahan. Erwin dan Hendra sering bawa konsumen ke rental untuk ngobrol, upgrade servis, tukar tambah, jual dan beli komputer maupun spare partnya. Kami semua belajar install, servis, merakit komputer, sampai belajar pasang jaringan dengan kabel LAN. Motivasinya sih simple, cari duit sebanyak mungkin supaya komputernya tambah banyak dan bisa main game Counter-Strike bareng-bareng. Cara manajemen kita ala remaja saat itu, santai yang penting enjoy. Semua hasil baik sewa komputer, ketik, print, servis, terjemahan, tukar tambah, jual beli, dan lain-lain, masukin ke kaleng wafer coklat. Ya, tanpa terkecuali semua masuk kaleng. Kalau kita lapar, ambil uang di kaleng buat beli makan. Kadang beli rokok, beli bubur ayam, dan es coffee mix. Ya, kami saling paham dan gak pernah sekalipun berantem masalah uang. Semua dicatat, siapa ambil untuk keperluan, ya mencatat secara mandiri. Kami semua fair dan tidak satupun mencurangi. Kamu tulis semuanya jadwal kuliah dan jadwal jaga. Asik memang berhari-hari hidup di rental yang jadi semacam base camp kami, yang melatih kami belajar banyak hal. Bahkan kami belajar Linux, mengenal supplier komputer, mengenal market di Salatiga, kota kecil tempat kami bertumbuh. Dari semua produk jasa yang kami sediakan, tukar tambah dan jual beli komputer menjadi layanan. Unggulan yang membuat rental kami dari komputer bertumbuh 6 komputer dalam setahun. Memang kami nggak pernah ambil untungnya, kami hanya numpang hidup, makan, ngerokok, es dan es coffee mix setiap hari. Sisa dari operasional kami masukkan lagi ke kaleng coklat keramat itu. Hahaha. Ya, rental kami disekat triplek. Bagian depan untuk tempat komputer, bagian belakang isinya tikar dan bantal kumal untuk tidur. Nah, posisi kaleng tersebut selalu di sebelah kiri bantal. Menarik sekali belajar market komputer second maupun baru dan tiap hari ada aja orang beli komputer. Servis, ganti hard disk, CD-ROM, upgrade memori, dan lain-lain. Semakin lama saya sendiri semakin paham. Di luar itu saya juga masih sering diterima servis komputer. Ya kalau saya kerjakan di luar uang masuk kantong. Kalau nggak sanggup baru bawa ke base camp. Nunggu Taufik pulang kuliah, nanti dia garap, kalau nggak sanggup masih ada satu orang andalan kami. Suhu dari segala suhu, yaitu Pak Dadit, seorang guru STM yang super cerdas. Pak Dadit diterima jual beli dan servis komputer. Saya sering main ke rumahnya dan sering berani tes tegangan sampai solder motherboard. Not ya, NB tukang servis nggak sampai nyolder, biasanya copot ganti. Saya dan Taufik kalau udah nyerah bawa barang ke Pak Dadit dan secara ajaib 2-3 hari komputer mati nyala kembali. Entah pakai cara apa, kadang dia tunjukin mana bagian di solder dan kenapa juga di solder itu ada hal yang saya nggak paham. Cuma satu yang saya paham, jasa beliau tarifnya murah. Kadang cuma minta 30.000, kadang 40.000, kadang 60.000. Tahu sendiri kalau komputer mati, hidup lagi diminta 150.000 aja. Konsumen masih bilang murah. Seiring waktu saya banyak mendengar informasi. Kalau di Jakarta, banyak barang second dengan harga murah. Komputer baru datang lebih cepat dari Jakarta, maka barang lama cepat sekali kadaluarsa atau dianggap kuno dan dijual sangat murah.
Di Salatiga, kota kecil, banyak mahasiswa yang sharing dari komputer lama asal bisa buat ngetik untuk disimpan di disket. Belum ada flash disk, maka laku dijual. Masa itu Pentium yang terbaru adalah Pentium 3, komputer yang paling hebat di masa itu. Tapi percaya saya, masih banyak yang cari Intel 486 untuk diisi Windows 3.11 versi jadul. Yang penting bisa ketik. Ya, Intel 486 adalah barang kuno di Jakarta. Yang satu unit komputer dijual 75.000, tapi di Salatiga saya bisa jual 350.000. Bermodal uang dari hasil servis di luar base camp, sekitar 1,5 juta, saya pesen travel ke Jakarta. Saat itu ingat banget tiketnya 75.000. Jadi PP saya siapin 150.000 deh. Kebetulan saudara saya di Jakarta banyak. Ada tempat numpang makan, tidur, dan mandi. Berangkatlah saya ke Jakarta untuk pertama kalinya sendirian. Biasanya waktu kecil kami sekeluarga ke Jakarta bareng-bareng. Travel pun jemput saya di base camp jam 4 sore. Masuk tol Cikampek jam 4 pagi. Masih teringat suasana subuh di Bekasi beda banget dengan di Salatiga. Menurut saya subuhnya anget. Tapi saya suka. Wong deso kalau ke Jakarta lihat gedung kepalanya dongak-dangak. Tapi saya nggak sadar orang di sebelah saya senyum-senyum sendiri. Walah, katrok. Sampai di Tebet agak siangan, saya merebahkan diri di lantai 2 rumah Bude bersama beberapa kucingnya. Sorenya saya ke warnet. Di bawah jembatan Kasablanka ada warnet warna biru 5.000 per jam. Saya beli juga koran di bawah jembatan. Ya, koran apa yang isinya iklan semua, yaitu Pos Kota. Saya cari semua informasi jual komputer second Intel 486 dan saya telepon semua di wartel. Yang menarik saya catat di agenda punya ibu, yang saya sobek beberapa halaman yang pernah diisi. Ya, buku agenda bertuliskan 1986 itu memang punya ibu saya. Baru diisi 4 halaman terus nggak dipakai. Saya temukan di gudang. Hari itu. Semua energi tubuh saya terasa sangat aktif dan pikiran saya nggak bisa berhenti. Semangat berapi-api dan seolah nggak bisa dihentikan. Saya dapatkan 10 list penjual komputer bekas dan sebagian besar ada di Glodok. Saya cari bajai dari Tebet ke Glodok. Nyampe di sana kaget saya. Kenapa kanan kiri ngomong bahasa Cina gini? Saya pikir mereka nggak bisa bahasa Indonesia, tapi jujur saya seneng banget lihat surganya barang elektronik bekas. Saya lihat kanan kiri murah-murah semuanya. Bawa uang 1 jutaan, dapat barang sebajai. Saya kemudian pulang ke Tebet, mengemas beberapa barang, satu CPU 486, ada yang harganya 60.000, 755.000 dan lain-lain. Gila ini, saya semangat beli beberapa unit. Saya juga borong hard disk dan motherboard plus prosesor second Pentium 1 dengan harga puluhan ribu. Kebayang nih, Pak Dadit kemarin cari barang Pentium 1 katanya susah. Di Jakarta saya dapat banyak banget. 2 hari kemudian, saya ikat semua CPU pakai Raffia dan saya kardusin beberapa motherboard plus prosesor, VGA, dan beberapa RAM second. Tangan kanan dan kiri saya terlalu berat angkat itu, semua dalam satu waktu. Sampai saya bolak-balik 2 kali dari rumah Bude ke pool travel di bawah jembatan Kasablanka. Keringat bercucuran, penuh harapan. Saya nggak bisa gambarin senangnya saya hari itu. Energi saya hari itu semangat dan seolah tidak bisa dihentikan. Sepulang dari Salatiga, saya jual semua barang dagangan tersebut kurang dari 30 hari habis. Dengan keuntungan bersih 2 jutaan, memang tidak begitu besar kalau Anda bandingkan dengan hasil yang hari ini Anda dapatkan. Tetapi tanpa momen tersebut, bisnis saya tidak seperti hari ini. Pelajaran yang hari itu saya pertahankan sampai hari ini adalah jadi detektif. Ketika ada market, komputer second diburu di Salatiga, otak saya langsung cari sumbernya. Saya ke Jakarta, ke warnet, beli koran, dan catat semua informasi di mana ada barang yang sedang dicari di kota saya. Sampai hari ini, saya masih memiliki semangat tersebut.
dan saya masih jadi detektif. Saya terus meriset supply and demand dan saya masih memutar keuntungan. 1 miliar pertama untuk si profit maker. Hari itu 11 September 2012. Hari itu September 2012. Sore itu masih teringat di pundak saya panasnya matahari yang meresap ke kain kaos saya. Dalam perjalanan pulang ke kontrakan, baru saja saya menjual penguat sinyal dari lempengan tembaga yang saya dapatkan dari Google seharga 3 ribuan. Saya jual 60 ribu. Nggak banyak saya dapat uang. Sehari laku 1, dari pagi juga sudah alhamdulillah. Apalagi yang bisa saya lakukan selain promosi di grup-grup FB, jual beli dan COD dengan konsumen. Yang penting, pulang bawa uang, kadang sampai sore belum ada pembeli, saya belum berani pulang. Saya terus tawarkan dan keliling sampai malam. Alhamdulillah, tiap hari bawa uang untuk beli beras dan lauk, nyambung hidup untuk besok. Ya, hari itu saya sudah melepas semua mobil-mobil saya, karena ingin hidup tanpa riba. Meskipun dibilang bangkrut, nggak dipercaya teman-teman lama, nggak masalah. Tekad saya bulat. Tapi sebenarnya saat itu adalah saat bahagia saya. Meskipun pulang cuman bawa uang 50 ribu sampai 100 ribu, saya sudah nggak lagi punya urusan dengan angsuran. Di pikiran saya adalah jualan apalagi. Suatu hari saya dan istri bersih-bersih gudang. Banyak barang-barang bekas, botol, buku, kursi bayi, alat-alat masak, dan lain-lain. Semua kami berikan ke warga kampung sebelah yang masih mau dan klunting. Ada gelang perak pemberian teman kuliah dulu, cukup besar tapi bentuknya nggak begitu menarik. Saya simpan gelang itu, kalau malam saya sering beberapa jam di warnet. Cari barang secara online yang bisa dijual di grup-grup FB. Dan penasaran banget saya dengan penghemat BBM. Karena dulu saat punya mobil saya pernah pakai dan rutin beli. Ketemulah satu merek penghemat BBM dari Surabaya. Kemudian saya telepon untuk membelinya dalam bentuk curah untuk saya kemas ulang. Tapi karena minimal order 4 juta rupiah, saya nggak punya uang. Saya hanya beli sebotol, cuma penasaran apa isinya. Setelah barang datang bertulis minyak atsiri, dan saya langsung ke warnet mencari informasi lebih lanjut tentang minyak atsiri. Ternyata ada ratusan jenis, dan saya nggak tahu yang mana minyak yang bisa digunakan untuk penghemat BBM. Saya buta sama sekali, dan akhirnya saya coba cari penelitian di Google. Ketemulah beberapa skripsi, saya download skripsi tersebut dan saya baca. Luar biasa. Semakin saya baca, saya semakin gak paham. Ya jelas lah, kan bukan bidang saya. Tapi saya ingat, kalau mau sukses jangan putus asa. Saya buka lagi Google di warnet dan mengetik jual minyak atsiri. Aha, muncul beberapa informasi penjual dan saya catat nomor teleponnya. Saya mencatat 15 nomor telepon, kota dan nama penjual minyak, yang saya telepon satu persatu. Seperti biasa, ada yang nggak aktif, ada yang barangnya habis, ada yang juga nggak jualan, ada yang sudah nggak jualan, sampai ada beberapa yang masih menyediakan. Dari 4 orang yang bilang punya barang, perhatian saya terfokus pada Mas Agus, seorang penjaga lab sekolah. Di sekolah tempat dia bekerja ada lab yang punya alat penyuling minyak atsiri skala lab. Kalau waktu luang, alat tersebut dia gunakan untuk membuat minyak dan dijual. Saya telepon Mas Agus sambil tanya-tanya dan mau ke Jogja untuk membeli minyak tersebut. Saya bawa print skripsi yang berisi spesifikasi minyak tersebut dan minta Mas Agus untuk menjelaskan apa artinya itu semua. Karena beneran saya nggak paham. Setelah dijelaskan, Mas Agus bersedia membuatkan beberapa liter dengan harga 900.000. Karena uang saya hanya 300.000, saya bawa gelang perak yang saya temukan di gudang. Dan saya jual ke pengrajin perak di Jogja. Akhirnya, saya dapatkan uang 720.000 dari menjual perak tersebut. Dan saya lanjut ke toko botol untuk membeli 10 pieces botol tetes. Dalam perjalanan ke Solo, saya nggak sabaran. Di pom depan bandara Jogja saya berhenti. Saya tuang sedikit cairan ke botol dan saya coba teteskan. Saking pengen tahu gimana rasanya.
Kalau gagal bingung juga saya karena nggak ada uang lagi. 1,5 jam ngebut dari Jogja ke Solo, saya coba rasakan perbedaan di motor saya. Ya lumayan enak tarikannya. Dan sampai di rumah, saya buat stiker pakai printer di rumah. Saya kasih nama DJ Speed dan saya post di Facebook. Maklum, kamera HP zaman itu ya kabur-kabur. Karena sudah kehabisan uang, saya langsung post di akun saya. Post di banyak grup jual beli dan saya broadcast BBM sebisanya. Beberapa orang bertanya, beberapa kirim pesan FB dan saya temui juga beberapa orang secara offline menawarkan langsung. Banyak sekali yang ragu dan menolak. Mereka bilang baunya seperti minyak angin, takut merusak mesin dan lain-lain. Ya wajar karena pengemasannya cuma ditempelin stiker printing yang luntur kalau kena air. Terus yang jual juga nggak meyakinkan, saya pakai motor dan dalam kondisi bangkrut. Tapi terus saja, dengan mengandalkan prinsip atau kalau nggak laku saya nggak mau pulang, maka setiap 1 kali ditolak saya mencari 2 orang lagi. Kalau ditolak 2, saya cari 4 orang lagi. Saya nggak peduli lagi apapun saat itu, yang penting bisa beli beras buat besok. Anak dan istri saya menunggu di rumah. Beberapa teman kasihan melihat saya dan membeli sebotol 2 botol saat itu. Setelah itu saya nggak dipakai. Setelah itu ya nggak dipakai produknya karena saat saya tanya gimana setelah pakai, mereka bilang belum coba. Saat tolak 1 miliar tapi uang itu maksa untuk datang kepada saya. Seorang teman menelpon mau datang. Dia dulu downline saya di sebuah perusahaan MLM. Yang mana saya sudah berhenti berbisnis MLM hari itu. Teman saya bilang, bisnis apa sekarang Li? Saya jawab, nggak ada, cuman jualan aja ya, nyambung hidup. Teman saya bilang, aku mampir ya, mau ke Jogja besok lewat Solo, boleh nginep di tempatmu? Saya bilang nginep aja asal jangan nawarin MLM. Teman saya, hahaha, nggak berani lah, jagoan kamu nolaknya. Sebagai informasi saat saya belum taubat riba, saya berbisnis MLM dan setiap saya masuk di perusahaan MLM, sering kali jadi leader dengan puluhan ribu jaringan dan saya sudah sering keliling mengisi acara semacam sukses seminar. Padahal mobil-mobil saya kredit semua tuh. Itu yang membuat saya lelah bertopeng di hadapan orang, pura-pura sukses tapi sebenarnya mikir terus tiap malam, sulit tidur gara-gara angsuran dan segala kepura-puraan ala MLM. Malam itu teman saya sampai di rumah dan langsung saya tawarkan tidur di kamar kosong. Tempat saya simpan produk komputer, printer dan semua alat kerja saya. Baunya memang seperti obat gosok dan teman saya bilang, wah kamu gagal bisnis MLM sekarang jualan obat gosok. Itu penghemat BBM, saya nggak terima. Dia bilang, ya udah aku minta. Saya suruh dia botolin sendiri jadi jerigen sambil bilang jangan banyak-banyak itu dagangan. Besoknya teman saya ke Jogja di sebuah pertemuan MLM, bertemu teman-teman lama lain. Begitu juga sampai di tempat parkir, dia minta semua orang yang dia kenal untuk buka jok motor dan langsung ditetesin satu persatu. Nggak tahu juga takarannya berapa, ngawur aja ditetes. Beberapa orang bingung, ada yang ngomel-ngomel juga. Besoknya dia terima beberapa telepon menanyakan cairan itu. Teman saya ketakutan, khawatir rusak motor-motor semalam. Ternyata mereka bilang begini, semalam cairan apa itu? Motorku pagi-pagi jadi gampang di starter. Biasanya sampai keringetan gak hidup. Pulang dari acara kemarin motorku enteng banget. Kamu kasih apaan? Ternyata responnya bagus-bagus. Dan teman-teman saya kejar saya terus untuk membuka perusahaan MLM dari produk saya. Jelas langsung saya tolak. Saya tahu nanti harus bertopeng lagi, pura-pura kaya lagi, dan di panggung lagi. Capek saya dengan kehidupan bertopeng. Dengan sabar dia temui saya lagi dan bernegosiasi. Kamu pengennya bisnis yang gimana? Saya bilang jualan biasa aja. Teman saya menyanggupi, oke kita jualan biasa. Sistemnya tetap MLM, cara jalannya aja yang kita jualan. Produk oriented bukan member oriented. Saya jadi mikir, tapi belum saya iyain. Beberapa hari kemudian teman saya menelpon dia mau ketemu dengan beberapa teman di salah satu resto di Salatiga. Dia minta saya datang dan presentasikan produk saya. Dia bilang ada 200 orang yang dia undang.
Wah, banyak banget saya pikir. Tapi udahlah, yang penting produk saya ada yang mau lihat demonya. Sambil menginjak anak tangga menuju ruang pertemuan, hati saya berdegup kencang. Penasaran gimana nanti. Ketika masuk ruangan, sepi banget. Cuma ada sekitar 11 orang termasuk teman saya dan saudaranya. Lah, katanya 200 orang. Saya bilang teman saya mengalihkan perhatian. Udahlah, yang penting kamu ngomong. Merasa dijebak, saya tetap jelaskan produk saya sambil nggak niat gitu. Dan ketika demo, saya bakar produk saya, api menyala dan beberapa orang kaget. Mereka tiba-tiba berdiri dan salah satu menghampiri saya. Dia bilang, "Mas, salah 3 saya pegang ya. Ini 15 juta saya kasih cash, tolong sediakan produknya besok." Gila ini mah. Cuma bakar cairan dapat 15 juta. Akhirnya terjadilah kesepakatan dengan teman saya untuk bikin usaha bersama dengan produk saya. Tapi saya bilang di awal, saya nggak mau aktivitas fokus rekrut member. Setiap apapun yang saya lakukan, saya jual produk. Kalau mau jadi miliarder, kalau mau jadi member, niat jualan silahkan. Dia menyetujuinya dan mulailah dengan uang 15 juta itu. Saya bikin produk lebih banyak, merek baru, dan mempersiapkan perjalanan untuk bikin pertemuan kecil di Jogja, Kediri, dan Surabaya. Beneran, setelah saya sewa mobil dan keliling-keliling kota tersebut saya dapat uang 45 juta. Sampai di Salatiga, saya urus izin, bikin web, dan memproduksi lebih banyak lagi. Serta sewa ruko buat bikin kantor. Kami mulai dengan 1 orang karyawan saat itu, dan bertambah setelah beberapa minggu kemudian. Saya jalankan pola yang sama ke berbagai kota, memperkenalkan produk, dan selalu saja banyak yang menerima dengan cara saya demokan produk tersebut. Kami beri nama Dexon 1.